3 emak-emak dari 5 orang pelaku yang sering melakukan aksi pencopetan di mal di Jakarta berhasil diringkus oleh tim Opsnal Unit 2 Jatanras Polda Metro Jaya. Di 4 lokasi berbeda. Dari pengakuan nih para tersangka selama 3 tahun dia melakukan aksinya, ternyata udah 50 kali lebih bro dia melakukan aksi pencopetan di mal Jakarta. Ini dia aksinya. Berawal dari banyaknya laporan pencopetan di kawasan supermarket dan mal di kawasan Jakarta dan Tangerang, sepak terjang sindikat copet ini berakhir setelah aksinya terekam kamera CCTV pada pertengahan bulan Agustus 2021. Sayur dia, sayur diambil. Di Market City BSD Mall Ararasa inilah 3 orang perempuan terekam CCTV sedang melakukan aksi pencurian terhadap barang seorang pengunjung mal yang sedang berbelanja. Berangkat dari identifikasi anggota sindikat copet dari rekaman CCTV, anggota Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol Abdul Rahim dan AKP Dwi Yanwar melakukan penyelidikan di sekitar Kemayoran, Jakarta Pusat terhadap orang yang diduga pelaku pencurian. Penangkapan sindikat dimulai, tim berhasil mengamankan tersangka Reza Najuan bersama istrinya bernama Yanti Rahmawati. Itu nggak ikut Pak, itu mpok saya. Kenapa kok kabur tadi? Saya kaget Pak. Jangan kabur ke atas. Nyebrang. Udah, ambil baju. Ambil baju. Mana? Bajunya dia kosnya ambil kosnya. Ayo. Ini ikut nggak dia? Dia ikut nggak? Ya ini seputar ini supirnya. Sama siapa? Ini suaminya istri nih. Tinggal di mana temanmu? Daerah mana? Iya daerah mana? Iya daerah mana? Siapa? Hei, Baju cewek ini Nan. daerah mana? Ah, Daerah mana? daerah sini Pak, dekat Paseban Tempat, Pak, di Rawamangun Sari Pak. Rawamangun. Kamu pakai kacamata? Enggak, Nih, enggak. Yang pakai kacamata siapa? Saya enggak pakai. Mbak, tinggal jujur ya. Mbak, jujur ya. Sempat mengelak terlibat kejahatan. Setelah diinterogasi, tersangka Yanti akhirnya pasrah setelah diperlihatkan salah seorang pelaku yang ada pada rekaman CCTV adalah dirinya bersama 2 orang temannya. weh, di atas ada Kemarin barang-barang. saya jual. Hasil curian kalian nggak? Yang hasil kemarin mana? Iya dijual Pak. Lakukan semua. Bantuin di atas. Di atas. Di mana? Di atas. Sekarang kamu ke balik berapa? Aku bagian cuma 600. Mana? Duitnya? Yanti Pak. Apa? Duitnya mana? Duitnya itu di dompet itu Pak, ambil. Ini kebagian berapa? Ini enggak, ini hanya bawa mobil aja. Iya, Pak. pasti kebagian. Ya kebagian Pak, ada uang supir Pak. Hah? Keluarnya di mana? Terus makanya cara masuk ini untuk buka pintu. Baru hilang Nan. Ayo ntar aja, udah jadi belakangan aja. Saya bawa. Saya matikan lagi ya. Ayo. Taruh. Kita kemana nih? Arahnya mana? Coba di sini. Mana ada semua sih? Yang mana? Oh, yang mana? Rina mana Rina? Kau siapa? Hah? Bangun. Ini siapa namanya? Bangun. Berat kamar mandi, Pin. Kemudian tim berhasil mengamankan tersangka Wati Mayasari alias Munah di rumah kontrakannya di Jalan Keramat Lontar Senen, Jakarta Pusat. Munah? Mana Munah?
Muna mana Muna? Oh, ya, udah, ikut. Kamu siapa? Tempatnya bukan di sini. Tempatnya bukan di sini. Di sini Muna. Dengerin, namamu Muna. Jalan sama Yanti, sama siapa lagi? Hah? Udah diam. Diam. Kamu mau kemana? Situ kamu belum itu. Sini apaan sini? Benar. Kamu mana yang Diam. Jangan nangis. Kita aja kamu ada temanmu nggak di sini? Baju kamu yang mau pakai tadi siang. Buruan. Itu temanmu udah kena. Kerudungmu. Yang dipakai. Kerudungmu. Kerudungmu. Iya, bawa aja baju mana? Tunggu tanya. Yang dipakai. Enggak, tim aja nggak apa-apa. Si Ati ya. Ini lu bawa dulu deh tas yang ini. Tahu. Nanti kalau ini dibalikin. Ikut. Dimintain keterangan dulu, Neng. Kok celanamu kan celana panjang lah. Pakai celana panjang. Pakai sawah aja kamu. Kau kemarin tadi ke market pakai celana panjang ada loh. Sekarang nggak ada. Apa? Enggak ini buat Jangan lah. Aduh. Ini bawa juga. Kau juga kau ini pakai masker Sana cepat. dong, Neng. Cepat. Kamu nggak ikut. Kamu aja. Udah cepat ayo cepat. Kamu pernah nggak? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Kenal suamimu nggak? Nggak pernah. Saya yang kenal. Hah? Saya yang kenal. Yakin lu? Iya. Rina orang mana? Woi, Hah? Rina orang mana? Saya nggak tahu orang mana. Lalu ketemu Rina kenal gimana? Jalan. Di jalan lu kadang maling di jalan ketemu. Masukin mobil dulu. Mana sampai tua? Masukin mobil dulu Pin. Mobil mana aja? Nah, mobil gua juga nggak apa-apa. Belakang. Selanjutnya tim mengamankan tersangka Rina Hasana di Jalan Layur Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini Masuk. Udah masuk. dorong. Masuk terus. Masukin terus. Masukin. Tadi itu yang aman dia Rina ya? Kamu Rina? Bungo. Mana? Orang Iya. bungo. Pakaian yang tadi kamu pakai Rin. Duitnya? Jilbab, baju, barang hasil curian, celana. Dompetnya di mana, Mbak? Dompetnya di mana? Hasilnya? Oh, Enggak, tas jangan kamu nih. lupa. Tas kamu nih. Kita ambil bagi baju ini. Kamu yang kooperatif. Tuh HP siapa tuh? Ini kamu Kamu mana? Ya, kerudungnya Rin. Bajunya, sepatu. Bajunya. Satu biarin cepet Rin. Ini. Ya. Tuh, Rina. Bajunya di mana? ya udah ntar kasih Besok tahu. kita ambil. Sepatu, celana, jilbab. Yang ada aja dulu, yang ada dulu. Tas sama jilbab. Yang ada dulu. Tas sama jilbab. Tas yang kamu pakai yang mana Rin? Nah, ambil. Sama jilbabnya, Rin. Bawa KTP-mu, bawa handphone. Tas. Kau aku bagian berapa, Rin? Bagian berapa? 1 juta berapa? Emang handphonenya dijual berapa? 4,5. Iya. Oh, di siapa? Semuanya di situ. Di siapa? Enggak masukin tas lu. Dompetmu, HP-mu, sama KTP-mu, Rin. Udah berapa lama kau main kayak gini? Ya lama lah, pemain lama. Bajunya di laundry kan? Bajunya di mana? Di laundry. Laundrynya di mana? Laundrynya dekat sini, cuman kan malam. Paling besok. Besok aja kita ambil. Iya, makanya itu. Nah, kalau enggak, kamu pakai celana yang lain. Itu kan celana yang dipakai waktu ini. Jangan dipakai mau main. Masker dong, Kang, pakai. Iya. Ini musim pandemi nih. Ini maskernya nggak ada. Ada di mobil, masker. Ada di mobil ya. Ini gini aja, Pak Jo.
langsung kita bagi dua nih, yang udah lengkap langsung bawa kantor. Kita mulangin saksi sama geledah mereka, bener nggak? Biar tap. Itu BB-nya apa? BB-nya siapa tuh? Musik kirinya Munah nih bang. BB-nya Munah. Ya, yang dipakai buat kutil nih. Buat copet. Copet. Buat copet. Dari keterangan pelaku, komplotan ini melakukan aksi pencurian terhadap barang korban, seperti yang terlihat pada rekaman CCTV. Kemudian pelaku menjual barang hasil kejahatan tersebut di daerah Bekasi kepada seorang penadah yang diketahui bernama Sigit. Ini ada peran dari masing-masing nih bang. 3 orang cewek ini. Si Yanti bagian metik, Ganti metik, Yanti bagian metik. Nah, si Muna bagian ngerem. terus si Si Rina Iya, itu kiper. bagian kiper yang terakhir finishing bagian ngambil ya. Nah, Berarti kadang- ini Munah, Yanti, si itu Rina. Rina nih, Bang. Nah, itu tasnya. dia pun ada 2 jenis nih cara mainnya nih. Kalau sletingnya kebuka, ya langsung diambil. Karena si Muna ngerem dulu, baru diambil. Penting baru ada kiper, ada angin belakang. Tidak berhenti sampai di komplotan copet, unit 2 Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya juga berhasil mengamankan penadah atas nama Sigit di daerah Bekasi Kota. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti HP hasil curian. Para pelaku akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh sindikat pelaku yang biasanya mereka bermain di tempat keramaian. Ya, kita kenal biasa dengan sebutan copet. Tetapi ini menariknya bahwa pelaku-pelakunya ini adalah perempuan. Ya. 5 tersangka yang kita amankan, 3 wanita, 1 laki-laki yang sebagai joki mengantarkan mereka. Itu adalah suami sendiri, suami dari pelaku utama. Kemudian 1 lagi adalah 480 tempat penadah barang-barang. Mereka sudah melakukan keterangan awal baru 3 tahun yang lalu, dan sudah lebih dari 50 kali melakukan kegiatan copet di tempat-tempat keramaian. Ya, ini sindikat. Kenapa saya katakan sindikat? Karena mereka bergerak ini bersama-sama dengan bagaimana modus mereka untuk mengalihkan dari korban-korban, dari mengalihkan dia punya ini para korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku telah melakukan aksi pencopetan lebih dari 50 kali dalam 3 tahun terakhir. Uang hasil pencurian digunakan oleh para tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Sementara penadah dijerat pasal 380 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Jangan sampai kelewat bro, karena abis ini ada dari Pip Elang Jupi, Satreskrim Polres Kepahyang Bengkulu berhasil meringkus seorang ibu rumah tangga yang melakukan aksi penipuan dengan modus arisan bodong. Sesaat lagi hanya di Jatan Ras.